lagi. Pada pertemuan KP ini kita akan membahas mengenai regresi logistik dan juga statistik non-parametrik. Nah, sebelum itu kita akan membahas yang pertama ini, regresi logistik. Jadi, regresi logistik ini digunakan apabila variabel dependen dalam hubungan sebab akibat yang sedang diuji merupakan variabel dummy atau dummy variabel. Nah, jadi apa variabel dummy itu? Variabel dummy merupakan variabel yang berskala nominal dengan dua kategori yang diwakili angka 0 dan 1. Nah, jadi kalian mesti ingat ya, variabel dummy ini merupakan variabel yang selalu diawali atau diwakili oleh angka 0 dan 1. Dan variabel dummy ini hanya mungkin bernilai 0 dan 1 apabila variabel yang mempunyai kategori lainnya selain 0 dan 1, maka variabel tersebut disebut variabel non-metrik dan bukan variabel dummy. Jadi istilah variabel dummy ini dia merupakan hanya 0 dan 1. Apabila dia bukan 0 dan 1 itu dia disebutnya variabel non-metrik. Nah, nilai 0 dan 1 ini masing-masing mewakili dua kategori yang ada dalam sebuah variabel. Nah, contohnya ini seperti gender yang terdiri dari kategori pria dan wanita. Nah, angka 1 itu mewakili pria dan angka 0 itu mewakili wanita. Lalu contoh lainnya variabel kemungkinan bangkrut yang terdiri dari dua kategori, yaitu bangkrut dan tidak bangkrut. Angka satunya itu sebagai bangkrut dan angka 0-nya itu sebagai tidak bangkrut. Nah, secara khusus regresi logistik ini digunakan karena variabel dependen dalam regresi adalah variabel dummy, sehingga regresi ini biasa atau ordinary least square atau OLS regression. Jadi tidak dapat digunakan dalam masalah ini. Nah, jadi untuk regresi logistik ini variabel independennya itu dimungkinkan berskala interval atau rasio ya. Jadi berbentuk atau bahkan berbentuk variabel dummy juga. Nah, selain itu regresi logistik ini juga tidak mensyaratkan kewajiban normalitas data. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya itu kan dia kan harus mewajibkan datanya itu berskala normal kayak di statistik non-parametrik. Namun kalau kita ini tidak harus wajib normal datanya. Jadi kita masih bisa melakukan pengujian. Nah, jadi sehingga data yang tidak berdistri normal pun dapat dengan mudah diuji dengan menggunakan uji regresi logistik. Nah, regresi logistik ini juga menggunakan variabel independen lebih dari satu. Ingat ya, jadi dia mempunyai variabel independennya tuh lebih dari satu. Nah, perlu dilakukan uji multikolinearitas dengan menggunakan korelasi antara variabel independen. Nah, supaya lebih jelas kita bisa ke PPT terlebih dahulu. Jadi pokoknya tuh regresi logistik ini dia langkah-langkahnya cukup simpel, cuma satu kali aja. Namun yang perlu kalian ingat itu analisisnya. Analisisnya ini dia lumayan agak banyak ya, ada 5, yaitu ada mean to log likelihood, lalu uji Necker R square, lalu ada Hosmer and Lemeshow test, dan yang keempat itu ada uji tingkat ketepatan prediksi dan uji pengaruh variabel independen ke dependen. Oke, bisa balik lagi ke modul. Nah, di sini ada contoh latihannya.
seorang peneliti akan menguji dan menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan share split atau tidak melakukan share split. Nah, jadi di sini bisa kalian pahami bahwa variabel share split atau tidak melakukan share split ini dia merupakan variabel dependent. Nah, secara khusus yang dipertimbangkan atau yang dapat mempengaruhi variabel dependent itu ada dua yang dianggap berpengaruh, yaitu IPS dan DER. Jadi variabel IPS dan debt equity ratio itu bisa kita sebut sebagai variabel independen karena dia itu mempengaruhi variabel si share split dan tidak share split. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita ke SPSS. Kita klik file, open, kita ke data statistik, kita pilih file logit regresi.saf. Kalau ada kayak gini kalian klik yes. Nah, oke, bisa kita ke variable view, kita lihat. Nah, jadi di sini ada variabel pers, ada STSP, EPS, dan DER. Nah, jadi pers itu adalah perusahaan. Kalau kalian pengen nandain, kalian bisa ketik di label perusahaan. Nah, lalu STSP itu bisa merupakan variabel dependennya itu stock split atau tidak stock split. Nah, bisa kalian lihat juga tuh di values-nya. Ya. Jadi yang tidak stock split itu merupakan 0, lalu yang stock split itu value-nya 1. Nah, karena ini kan variabel dummy ya, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi yang kalau variabel dummy itu dia tuh selalu angka 0 dan 1, bukan angka lain. Dia selalu ditandai dengan angka 0 dan 1. Nanti kalian masukin values-nya seperti ini juga. Oke, bisa klik oke. Nah, lalu IPS-nya itu variabel di independen, bisa kalian kasih label earning per share. Lalu yang DER, debt equity ratio. Kalian kalau mau desimalnya ke nolin juga boleh. Lalu oke, sudah seperti ini. Measure-nya bisa kalian lihat nominal dan scale. Oke, kalau sudah kita klik analyze, lalu kita pilih regression, kita cari binary logistik. Oke, klik, kita masukkan variabel STSP atau stock split atau tidak stock split ke dependent, lalu kita masukkan lagi variabel IPS dan DER ke blok 1 of 1 atau ke blok covariance. Nah, lalu kita klik option. Nah, lalu kita centang classification plot, kita centang Hosmer dan Lemeshow, serta iteration history. Nah, jangan lupa centang include constant in model. Nah, kemudian klik continue, oke. Nah, sudah keluar ya. Nah, jadi enaknya regresi logistik ini langkahnya cuma kayak gini aja. Nah, yang banyak ini analisisnya. Oke, kita analisis dulu. Pertama kita akan menganalisis yang uji min-to-log likelihood. Nah, kalian bisa lihat tabel iteration history. Nah, di sini patokan kita itu
eh, ada di blok 0 dan blok 1. Kita pertama harus lihat dulu iteration history yang ada di blok 1. Itu kita mendapatkan angka mintu likelihood-nya itu sebesar 48,263. Dan iteration history di blok satunya itu kalian lihat angka paling bawah, patokannya itu selalu paling bawah ya, itu 36,785. Nah, nanti kalian nulis kesimpulannya seperti ini. Nilai mintu likelihood itu menurun nilainya bila dibandingkan antara iterasi pada blok 0 48 sebesar 48,263 dengan iterasi pada blok 1 sebesar 35,785. Nah, itu kan menurun kan jika kalian lihat. Kalian tuh selalu bandingnya tuh dari blok 0 ke blok 1 terlebih dahulu. Nah, apabila dia menurun, maka data itu baik digunakan. Nah, apabila pas kalian lihat hasilnya dari blok 1 ke blok 0 itu malah naik, maka data tersebut tidak baik digunakan. Nah, kita mendapatkan hasilnya ini iteration pada blok 0 ke blok 1 itu menurun. Jadi, ini menunjukkan indikasi model tersebut itu baik digunakan atau data tersebut baik digunakan. Nah, lalu kita juga harus menghitung nih berapa selisihnya penurunan nilai mintu log likelihood dari blok 0 ke blok 1. Nah, itu kalian hitung manual. 48,263 dikurang 35,785. Nah, kita mendapatkan hasilnya 12,478. Nah, seandainya itu dari blok 0 ke blok 1 itu justru meningkat, kalian hitung aja selisihnya berapa meningkatnya. Nah, ini menunjukkan data ini baik digunakan apabila dari blok 0 itu ke blok 1. Nanti kalian nulisnya juga seperti ini ya. Selanjutnya uji yang kedua itu yaitu Nagelkar R-square. Nah, nanti kalian juga nulis kesimpulannya seperti ini. Kalian bisa lihat di output model summary. Bisa dilihat lagi ke bawah. Nah, yang itu ya. Kalian bisa lihat di situ, kalian patokannya ada di bacaan Nagelkar R-square. Nah, jadi di sini kesimpulannya nilai Nagelkar R-square-nya itu sebesar 0,401. Kalian harus ubah menjadi persen atau kalian kali dengan 100 itu hasilnya 40,1%. Nah, artinya ini apa 40,1%? Artinya variasi variabel dependent STSP. Ingat ya, variabel dependent kita tadi itu STSP yaitu stock split atau tidak melakukan stock split, yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu IPS dan debt equity ratio adalah sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya itu sebesar 59,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Jadi 59,9% itu dari mana? Kalian kurangin 100% dikurang 40,1%. Nah, 100% itu dari mana? Itu ketetapan. Jadi kita cuma cari persentasenya aja. Dari 100% itu berapa nih yang bisa dijelasin oleh dalam model ini faktor-faktornya. Ya, yang ketemu kan cuma 40,1%. Nah, sisanya tuh sebesar 59,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Nah, untuk output ini kalian nggak perlu gambar sampai kotak-kotaknya seperti itu ya. Kalian cukup ambil angkanya aja. Karena kalau kalian ngambil atau kalian gambar kotak-kotaknya itu bakalan ngabisin waktu. Yang penting kalian tahu mana angka yang perlu kalian ambil. Oke, kita lanjut ke pengujian ketiga. Itu ada Hosmer and Lemaitre test. Nah, jadi di sini ada hipotesisnya. Kita harus menulis nih hipotesisnya, yaitu model fit dengan data observasi penelitian untuk HO, dan untuk HA-nya model tidak fit dengan data observasi penelitian.
Nah, kalian jangan lupa ya untuk nulis hipotesisnya. Pokoknya jika ada hipotesis itu kalian mesti wajib nulis. Nah, nanti setelah itu kalian baru bisa tulis hasilnya tuh berapa. Nah, di sini untuk Hosmer dan Lemaitre test tuh kita bisa lihat di tabel Hosmer and Lemaitre test. Coba Kak balik lagi ke output. Kita cari, nah dia ada di tabel di bawah model summary ya. Nah, oke. Nah, yang kita lihat tuh signya. Kita ambil signya aja. Signya ini 0,282. Nah, itu dia lebih besar dari alfanya 0,05. Artinya HO tidak dapat ditolak. Dan kesimpulannya tuh model fit dengan data observasi penelitian. Karena signya lebih dari 0,05 maka kita ngambilnya tuh yang HO. Nah, apabila signya kurang dari alfa 0,05 maka kita ngambilnya yang HA. Jadi kalian mesti ingat nih, untuk pengujian Hosmer dan Lemaitre test ini kalau signya lebih dari alfa itu dia makanya yang HO. Kalau kurang dari alfanya itu dia makanya yang HA. Oke, bisa kita lanjut ke pengujian berikutnya. Nah, di sini lumayan agak rumit sedikit. Nah, di sini ada tingkat ketepatan prediksi model. Jadi kita harus nulis nih, ada yang pertama nih ada kesalahan tipe 1 serta kesalahan tipe 2-nya. Oke, satu-satu akan kita bahas. Yang pertama ini ada kesalahan tipe 1. Nah, di sini terdapat 19 perusahaan yang melakukan share split. Yang tepat diprediksi model hanya sebanyak 16 perusahaan. Nah, jadi untuk pengujian ini kalian lihatnya di tabel classification table di output. Nah, jadi kan untuk kesalahan tipe 1 ini kita akan mengukur berapa sih perusahaan yang melakukan share split yang dapat dibaca oleh model ini. Nah, kita nemunya yang dapat melakukan share split itu atau yang melakukan stock split itu sebanyak 16 perusahaan. Nah, 16 perusahaan ini kita hitung nih berapa persen. Caranya 16 dibagi 19. 19 itu dari mana? 19 itu dari stock split ditambah 3 yang tidak melakukan stock split. Kalian fokusnya di tabel observed ini karena kita ngebahas yang kesalahan tipe 1, kalian lihatnya yang kita akan menguji yang share split dulu. Jadi yang share split ini atau yang melakukan stock split, kita fokusnya ke yang stock split dulu nih. Nah, jadi kan yang melakukan stock split ini kan ada 16 nih di yang dapat diprediksi oleh model. Ada 16 perusahaan. Nah, yang tidak melakukan stock split itu sebanyak 3. Ya udah kita hitung aja. 16 tambah 3 19. Nah, setelah kita 16 bagi 19 lalu dikali 100%. Temulah hasilnya 84,2%. Nah, setelah itu kita juga harus menghitung nih berapa sisanya sebanyak 3 perusahaan yang tidak melakukan stock split atau yang tidak dapat diprediksi oleh model. Itu kan sebanyak 3. Kalian fokus ya ke angka 3 itu. Kan ini kita ngebacanya itu yang melakukan stock split. Sementara yang angka 3 ini dia tidak melakukan stock split. Atau bisa dibilang tidak tepat diprediksi oleh model. Nah, lalu bisa kalian hitung tuh 3 dibagi 35. 35 itu dari mana? Itu total semuanya. Total dari semuanya kalian tambah 10 tambah 6, 6 tambah 3, 3 tambah 16. Kalian total itu hasilnya 35. Lalu kalian kali 100%, hasilnya sebanyak 8,6% yang tidak tepat diprediksi. Nah, mungkin kalau kalian masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Karena ini lumayan agak rumit kalau untuk
yang baru belajar gitu. Tapi ini kalau kalian udah mengerti gampang ini caranya. Oke, bisa kita lanjut ke kesalahan tipe 2. Nah, kesalahan tipe 2 ini masih sama. Kita ngelihatnya yang tidak melakukan stock split. Patokannya ada di tabel observed. Karena kan tadi kan kita kan ngebahasnya yang stock split yang pertama. Nah, sekarang kita bahas yang tidak melakukan stock split. Jadi terdapat 16 perusahaan yang tidak melakukan share split atau tidak melakukan stock split. Nah, yang tepat diprediksi model sebanyak 10 perusahaan aja. Nah, itu 16 dari mana? 16 itu kan dari 10 plus 6. Kayak tadi aja, kayak yang kesalahan tipe 1. Sebanyak 16 perusahaan tuh yang melakukan share split. Tapi yang tepat diprediksi model hanya sebanyak 10 perusahaan yang tidak melakukan stock split. Nah, kalian hitung aja tuh 10 bagi 16, total dari 10 plus 6 dikalikan 100% itu hasilnya 62,5%. Nah, sisanya itu sebanyak 6 perusahaan. 6 perusahaan tuh yang melakukan 6% yang melakukan stock split. Nah, karena kan di kesalahan tipe 2 ini kita ingin mengukur siapa aja nih yang perusahaan yang tidak melakukan stock split. Jadi yang stock split itu nggak kita hitung. Gampang, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kalian lihatnya ke yang stock split untuk mengetahui siapa yang tidak tepat diprediksi atau yang tidak dapat dibaca oleh model. Nah, penghitungannya masih sama kayak yang sebelumnya. 6 bagi 35 dikalikan 100%. 35 itu dari mana? Seperti yang kesalahan tipe 1 tadi, 35 itu total dari semuanya 10 plus 6 plus 3 plus 16. Kalian kali 100%. 100% itu ketetapan sama dengan 17,1% yang tidak tepat diprediksi oleh model. Nah, lalu setelah kalian menganalisis kesalahan tipe 1 dan tipe 2, kalian bisa menghitung nih secara keseluruhan tingkat ketepatan prediksi berdasarkan model sebesar 26 perusahaan. Nah, 26 itu dari mana? 26 itu dari model yang tepat diprediksi oleh model ini. Tadi kan yang pertama yang tepat diprediksi itu ada 16. Lalu yang di kesalahan tipe 2 ini yang tepat diprediksi ada 10. Ya udah, 10 plus 16 sama dengan 26. 26 kalian bagi 35. 35 itu total dari semuanya ya. 10 plus 6 plus 3 plus 16. Nah, itu ketemu hasilnya 74,3%. Oke, lanjut. Nah, oke. Setelah kita menganalisis tingkat ketepatan atau kesalahan tipe 1 dan tipe 2, kita tulis juga kesimpulannya seperti ini. Kesalahan tipe 1 sama dengan jadi perusahaan melakukan share split atau melakukan stock split. Jadi jangan bingung ya, stock split sama share split itu sama aja. Nah, tetapi oleh model diprediksi tidak melakukan share split atau stock split. Nah, kesalahan tipe 2, perusahaan tidak melakukan share split tetapi oleh model diprediksi melakukan share split. Jadi, untuk kalian lebih paham, jadi kalau kesalahan tipe 1 itu kita mau mengetahui siapa aja yang melakukan share split atau melakukan stock split. Jadi kita hanya fokus fokus terhadap yang melakukan stock split. Nah, terus nanti kita hitung juga tuh yang di yang melakukan stock split itu ada juga yang tidak melakukan stock split. Seperti yang tadi aku jelasin cara perhitungannya sama cara ngerjainnya. Nah, kesalahan tipe 2 itu kita ingin mengetahui siapa saja perusahaan yang tidak melakukan share split atau perusahaan yang tidak melakukan stock split. Jadi kita fokusnya ke perusahaan yang tidak melakukan stock split. Jadi kalian tuh fokusnya
untuk tahu kapan harus yang diteliti lebih dahulu itu kalian lihatnya dari tabel observed-nya. Nah, lalu patokannya pasti yang pertama itu selalu yang melakukan itu untuk kita uji kesalahan tipe 1-nya. Lalu kesalahan tipe 2-nya itu kita mengetahui siapa saja yang tidak melakukan. Jadi ciri gampangnya seperti itu untuk mengetahui mana dulu nih yang harus diuji. Nah, oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Di sini kita akan menguji efek pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tadi kan variabel independen kita tuh kan ada dua ya. Ada IPS sama DER atau Debt Equity Ratio. Nah, itu kita mesti tulis tuh. Mesti kita buat juga dua-duanya hipotesisnya. Yang pertama kita akan mengetahui variabel IPS atau variabel independen IPS dulu nih. Kita analisis. Hipotesisnya seperti ini. HO sama dengan variabel IPS atau earning per share itu tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Lalu HA, variabel IPS berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Untuk pengujian efek pengaruh ini, kalian lihatnya di tabel variabel in the equation. Nah, ini kan kita membahas yang IPS ya. Kalian lihat SIG yang IPS terlebih dahulu. Earning per share dari EPS-nya tuh 0,03. Nah, itu dia kan kurang dari alpha ya. Alpha ini selalu 0,05 nih yang jadi nanti kalau di soal nggak dikasih tahu alfanya, pokoknya asumsi kalian tuh selalu 0,05 untuk alpha. Nah, maka HA-nya ini tidak dapat ditolak apabila SIG-nya ini kurang dari alpha. Nah, kesimpulannya berarti variabel EPS berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Apabila SIG-nya itu lebih dari alpha-nya 0,05, berarti yang harus kalian tulis tuh HO. HO tidak dapat ditolak. Jadi kesimpulannya tuh variabel EPS tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Nah, itu hipotesisnya mesti kalian tulis ya, wajib. Nah, untuk outputnya itu kalian nggak perlu tulis semuanya, nggak perlu tulis sampai kotak-kotaknya seperti itu. Kalian cukup ambil angkanya aja untuk menghemat waktu. Nah, ini kan IPS. Nah, kita lanjut lagi ke variabel independen kedua. Variabel independen kedua tuh DER. Nah, hipotesisnya masih sama seperti tadi bentuknya, cuman kita ganti nih variabelnya. Karena tadi kan variabel EPS, selanjutnya variabel DER. Untuk HO, variabel Debt Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Nah, untuk HA, variabel Debt Equity Ratio-nya itu berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Nah, masih di tabel output yang sama, itu variable in the equation. Kalian lihat SIG-nya. Untuk SIG yang DER ya, karena kan ini bagian DER. Nah, SIG-nya itu 0,778. 0,778 itu kan lebih besar dari alpha kan, 0,05. Artinya HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya, variabel Debt Equity Ratio itu tidak berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya share split. Oke, nanti kalian juga tugasnya seperti ini ya. Nah, nanti tugasnya itu ada di modul halaman 100 yang latihan 8. Nah, itu ada caranya tuh. Kalian nanti buka file yang latihan regresi logistik .xl. Kalian masih ingat kan cara import Excel? Caranya mungkin harus diingatkan lagi. Boleh diingatkan lagi kan Nabila? Kita ke output. Kita klik file, open data. Nah, file of types-nya kalian ganti aja tuh jadi Excel.
Nah, kalian bisa pilih yang latihan regresi. Open, klik OK. Nah, nanti kayak gini ya. Nanti kalian samain tuh kayak yang tadi sudah aku jelasin langkah-langkahnya. Langkah-langkah cari regresi logistiknya itu kan cuma satu langkah tuh. Nanti kalian bisa ikutin lagi kayak di video, sama jangan lupa nanti semua analisisnya tuh kalian ikutin. Tuh statistik non parametik. Nah, jadi statistik non parametik ini dia ada 3 ya. Ada Man Whitney, lalu Wilcoxon, dan juga Kruskal-Wallis. Nah, jadi statistik non parametik ini merupakan pengujian statistik yang baik untuk data-data yang mempunyai skala nominal dan ordinal, atau untuk data yang berskala interval atau rasio. Namun keterbatasan dalam data ini tidak berdistribusi normal. Nah, jadi kalau ada soal pertanyaan mengenai perbedaan statistik non parametrik dengan statistik parametrik itu, kalau statistik parametrik itu kan kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi kalau statistik parametrik itu dia khusus untuk data yang berdistribusi normal. Sementara yang non parametrik ini dia datanya tidak berdistribusi normal atau tidak berhubungan gitu dengan pengujian yang parametrik. Jadi kalau statistik non parametrik ini dia memiliki keterbatasan dalam hal data tidak berdistribusi normal. Itu artinya data yang skala atau yang dimiliki itu hanya ordinal dan nominal, bukan interval atau rasio. Nah, untuk yang non parametrik ini dia ada 3 pengujiannya, yaitu Man Whitney, Wilcoxon, dan Kruskal-Wallis. Nah, coba bisa ke PPT. Nah, jadi ini ada 3 pengujian ya teman-teman. Yang pertama ini Man Whitney. Jadi dia ini merupakan 2 kelompok data yang independen. Nah, jadi kalau kalian masih ingat tuh yang di pertemuan kemarin, Man Whitney ini dia mirip seperti uji independent sample t-test. Cuman bedanya kalau yang di parametrik kemarin itu kan dia kan saling berhubungan atau berdistribusi normal ya. Nah, kalau untuk yang non parametrik ini dia datanya tidak berdistribusi normal atau tidak saling berhubungan. Nah, lalu yang kedua itu ada Wilcoxon rank test. Dia ini merupakan 2 kelompok data yang berhubungan. Dia itu mirip seperti uji Pirate sample t-test yang kemarin kita bahas, yang ada time before dan time after. Dia mirip seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada Kruskal-Wallis. Dia ini lebih dari 2 kelompok data independen atau mirip seperti uji ANOVA yang kalau data atau kelompoknya itu dia tuh lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Cuman bedanya ini dia tidak saling berhubungan. Nah, oke, kita bisa lanjut aja nih ke pengujian untuk Man Whitney. Nah, kalian bisa lihat tuh di modul yang halaman 67. Nah, ini ada contoh nih dari latihan 1. Coba bisa ke modul. Nah, ya itu yang di sini. Nah, jadi ini Mr. Peter ini merupakan seorang investor yang berinvestasi di Royal Corporation dan Jelly Corporation. Nah, dia ingin mengetahui nih apakah ada perbedaan profit antara
dana yang dia investasikan dari Royal Corporation atau Jelly Corporation. Nah, kalau kalian ingat, kalau independent sample test itu kan dia itu datanya saling berhubungan, atau bisa dibilang dia tuh meneliti hanya satu perusahaan, lalu datanya itu diambil dari perusahaan tersebut. Nah, kalau yang di non parametric ini, Mann-Whitney ini, dia ada dua data yang berbeda, seperti yang di sini nih, Royal Corporation dan juga Jelly Corporation. Jadi datanya itu berbeda. Oke, bisa kita lanjut ke pengujiannya. Kita buka SPSS. Nah, lalu kita buka klik file, open, data. Kita cari manwhitney.saf. Kita klik open. Nah, coba kita lihat variabel view-nya. Nah, seperti ini ya. Ada corporation dan juga profit. Nah, itu di value corporation itu terdapat nama-namanya di value. Itu yang 0 tuh Royal, terus yang satu itu Jelly. Nanti kalian nyusunnya seperti itu ya. Nyusunnya sama seperti independent sample test kalau kalian masih ingat. Jadi yang kalian tulis tuh corporation-nya, lalu kalian klik atau kalian tulis label. Misalnya yang Royal Corporation itu 0, lalu yang satu itu Jelly Corporation. Nah, lalu kalian tulis tuh profitnya. Kalian tulis variabel profit, lalu kalian masukin angka-angkanya. Tahapannya sama seperti nyusunnya ini sama seperti independent sample test yang kemarin kita bahas. Nah, oke, bisa kita mulai aja. Kita klik analyze. Lalu kita pilih non-parametric. Non-parametric test, kita klik legacy dialog. Nah, lalu kita pilih yang two independent sample. Nah, Mann-Whitney-nya jangan lupa ya untuk kalian centang Mann-Whitney-nya di bawah situ. Oke, kalian bisa masukkan variabel profit ke kotak test variabel corporation. Kalian masukkan ke grouping variabel. Lalu kalian define group. Grup 1 itu 0 dan grup 2 itu 1. Kalian klik oke, continue oke. Nah, sini bisa kita lihat ya hasilnya di tabel tes statistik, bisa ke modul, bisa ke PPT. Nah, kalian ambil yang tabel tes statistiknya, kita ambilnya angka yang 6 to tail, asim 6 to tail ya. Asim 6 to tailnya yang kita ambil. Kalian mesti teliti nih, jangan sampai salah tuh. Yang kita ambil asim 6 to tail, bukan yang exact 6 to 1 min tail. Nah, di sini kalian juga mesti perhatiin juga nih. Jika n-nya tuh lebih dari 20, maka pakainya asim 6 to tail. Nah, jika n-nya itu kurang dari 20, maka pakai yang exact 6. Nah, dan ini adalah jumlah datanya ya teman-teman. Ya, ini adalah jumlah datanya, karena data yang kita miliki itu lebih dari 20, maka kita makanya yang asim 6 to tail. Jadi kalian mesti teliti tuh, jika datanya kurang dari 20, kalian makanya exact 6 to tail. Nah, di sini ada hipotesisnya. Hipotesisnya ini mesti kalian tulis juga nih. H0 itu HO sama dengan tidak terdapat perbedaan rata-rata profit antara Royal Corporation dan Jelly Corporation. Nah, kalian harus nyesuaiin juga nih sama soal. Yang ditanya tuh apa? Kalau di soal ini kan yang ditanya tuh profit sama
uh, variabel itu profit antara Royal Corporation dan Jelly Corporation. Yang tanda merah itu kalian mesti sesuaiin sama soal ya. Lalu untuk HA-nya itu terdapat perbedaan rata-rata profit antara Royal Corporation dan Jelly Corporation. Di sini angka asymptotic-nya yang kita dapatkan itu 0,023. Itu kurang dari 0,05 ya. Berarti yang kita ambil itu HA. HA tidak dapat ditolak, maka terdapat perbedaan rata-rata profit antara Royal Corporation dan Jelly Corporation. Nah, kalian seandainya angka asymptotic-nya itu lebih dari alpha, maka kalian ngambilnya yang HO. Artinya tidak terdapat perbedaan antara profit Royal Corporation dan Jelly Corporation. Oke, kita lanjut lagi ke uji Wilcoxon Rank Test. Bisa ke modul dulu kak. Nah, jadi Wilcoxon Rank Test ini dia mirip seperti uji Pirate. Seperti uji Pirate Sample T-Test yang kemarin kita teliti. Itu dia seperti yang di latihan 2 tuh, ada before promotion dan after promotion di halaman 70. Nah, itu mirip ya seperti yang kemarin kita bahas yang Pirate. Kalau yang Pirate kemarin kan time before dan time after. Nah, ini kita ingin menguji nih, ada nggak sih perubahan setelah dan sebelum melakukan promosi. Oke, bisa kita langsung saja tata caranya. Kita klik new file. Nah, kita langsung open data aja. Kalian cari yang uji wilcoxon.saf. Kita klik open. Nah, kalian perhatiin ya seperti ini. Jadi di sini ada variabel view-nya nih, ada branch, before, after. Before itu before promotion, after itu after promotion. Branch itu merupakan sekumpulan data dari beberapa brands ya. Nah, bisa langsung kita uji aja. Kita klik analyze. Kita pilih non-parametric test. Legacy dialog. Lalu kita pilih to relate sample. Nah, kalau kalian ingat ini sama tuh ya. Cara-caranya seperti yang Pirate. Nah, langsung saja masukkan before ke variabel 1 dan variabel 2 diisi oleh after. Nah, nanti kalau ada soal mengenai apa saja sih langkah-langkah mengenai uji Wilcoxon, seperti tadi ya langkah-langkahnya, yaitu klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu pilih relate to sample. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar. Kita lihat yang tes statistik, kita lihat angka asymptotic. Bisa ke PPT lagi kak. Nah, Wilcoxon ini juga perlu buat hipotesis ya. Pokoknya yang ada hipotesis itu perlu kalian buat. Hipotesis ini apa nih? HO dan juga HA ini. Sebelum kalian nulis asymptotic, sebelum kalian nulis cis, sebelum kalian nulis sig, kalian pokoknya yang ada hipotesis HO dan HA ini mesti kalian tulis. Karena kalau nggak kalian tulis itu bisa mengurangi nilai kalian. Dan itu lumayan besar loh berkurangnya kalau nggak kalian tulis. Nah, jadi kalian mesti ingat nih harus ditulis hipotesisnya dan juga perhatiin variabel apa yang diminta. Seperti yang udah ditandain dengan warna merah ini. Oke. Jadi di sini HO-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebelum dan sesudah adanya promosi.
HA-nya terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebelum dan sesudah adanya promosi. Nah, di sini apabila asymptotic-nya itu lebih dari alpanya ini selalu 0,05 ya, maka yang diambil itu HO. Apabila asymptotic-nya itu kurang dari alpha, maka yang diambil itu HA. Nah, di sini yang kita peroleh itu 0,234. Artinya nilai asymptotic-nya ini lebih besar dari alpanya 0,05. Maka HO tidak dapat ditolak. Nah, kesimpulannya, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata penjualan sebelum dan sesudah adanya promosi. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke uji yang terakhir, itu ada uji Kruskal-Wallis. Nah, ini dia mirip seperti uji ANOVA ya. Dia terdiri dari lebih dari 3 data atau 2 data. Nah, tapi di sini dia datanya tidak berdistribusi normal. Nah, langsung saja kita bisa praktekkan. Kita buka file, open, data, cari Kruskal-Wallis.sav. Nah, penyusunan ininya juga sama ya, penyusunan variabel view-nya sama seperti ANOVA. Tuh, bisa kalian lihat. Food itu menandakan variabel food, lalu kalian tinggal masukin aja tuh di value label. 1 sebagai food 1, 2 sebagai food 2, 3 sebagai food 3, 4 sebagai food 4. Lalu ada variabel grams. Grams itu yaitu angka-angkanya. Angka-angkanya itu. Coba lihat di data view, Kak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga penyusunannya ke bawah, sama seperti yang ANOVA, dan juga sama seperti independent, dan juga sama seperti ManWeight nih ya, penyusunannya ke bawah. Nah, bisa kalian ini juga value label untuk mengetahui bagaimana penyusunannya lebih lanjut. Oke, seperti itu ya. Bisa kita melakukan langkah-langkahnya. Kita klik analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu klik jangka independent sample. Nah, kita pastikan tanda Kruskal-Wallisnya itu sudah tercentang ya. Lalu kita masukkan yang grams ke kotak test variabel, yang food ke grouping variabel. Nah, lalu kalian define range. Nah, ini kan kita cari minimum dan maksimumnya. Minimumnya tuh angka 1, maksimumnya tuh 4. Kenapa? Karena data yang kita miliki itu ada 4. Maka kita harus menulisnya 1 dan juga 4. Klik continue, oke. Nah, yang kita cari itu yang tabel tes statistik. Oke, bisa ke PPTK. Kita ke slide 4. Nah, kita akan mengambil nilai dari asymptotic ya, yang paling bawah. Nah, di uji Kruskal-Wallis juga ada hipotesisnya nih seperti ini. Yang HO-nya tuh tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kalori antara food 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang HA-nya itu terdapat perbedaan rata-rata tingkat kalori antara food 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini nilai asymptotic-nya tuh yang kita peroleh tuh 0,205. Itu lebih besar dari alpha. Yang berarti
kita mengambil HO atau HO tidak dapat ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata tingkat kalori antara food 1, 2, 3, dan 4. Oh ya, aku juga mau ngingetin nih, kalau seandainya kalian menulis lebih dari itu, garis bawahnya itu harus ada ya. Itu memang sudah kewajiban untuk kalian mengikut sertakannya. Kalau nggak ada garis bawahnya itu bisa mengurangi nilai juga. Jadi kalian harus ingat kalau kalian menulis simbol lebih dari itu mesti digarisbawahi. Kalau nulis simbol kurang dari tidak perlu digarisbawahi. Oke, selanjutnya sudah habis ya pengujian untuk non parametrik. Selanjutnya ada tugas nih. Kalian akan mengerjakan nomor latihan 5. Kalian kerjakan yang nomor 1 saja. Yang itu ya. Yang manajer produksi PT New Philip memperkenalkan 3 jenis lampu neon terbarunya yang memiliki kemampuan menyala hidup yang lebih baik dan lebih lama daripada lampu neon sejenisnya. Nah, untuk itu diuji sebanyak 6 lampu neon dari masing-masing jenis dan dihasilkan lama menyala sebagai berikut. Itu ada lampu neon X, lampu neon Y, lampu neon Z. Nah, ini jika kalian di sini pertanyaan pertamanya itu ujilah pendapat manajer produksi yang menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata menyala dari ketiga lampu neon tersebut. Nah, ini kan jika kalian perhatiin datanya tuh lebih dari 3 ya. Berarti kalau lebih dari 3 itu kalian prosedur pengerjaannya tuh seperti yang terakhir aku jelasin tadi, yaitu Kruskal-Wallis. Nah, itu yang mesti kalian kerjakan nanti untuk yang soal A. Nah, untuk yang soal B, ujilah apakah terdapat perbedaan lama menyala antara lampu neon Y dan Z dengan tingkat keyakinan 95%. 95% itu artinya alfanya 5% ya. Pokoknya kalau tingkat keyakinan 95% itu yang kita ambil tuh sisanya 5% sebagai alfa. Pokoknya patokan alfa kita tuh selalu 5%. Nah, ini kan yang soal B ini cuma lampu neonnya dan Z ya. Tadi kalau kalian perhatiin, kalau dua data itu kita masuknya pengujian yang pertama, yaitu Mann-Whitney. Nah, dia kan sama Mann-Whitney itu tata caranya juga sama tuh seperti independent sample test. Nah, cuma kalau yang ini kita akan melakukan pengujian uji Mann-Whitney. Kalian bisa ikutin tata caranya seperti yang tadi dijelasin dan juga menulis semua hipotesisnya. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup segitu saja. Terima kasih yang sudah hadir di KP ini. Jangan